Halo guys, perkenalkan nama saya Yuli Angelisa Samira dari Universitas Trinita, Fakultas Kesehatan, Prodi Farmasi. Ingin menjelaskan tentang pengertian obat dan sediaan. Pengertian obat secara umum, obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan untuk semua makhluk, untuk bagian dalam maupun bagian luar, guna mencegah, meringankan, maupun menyembuhkan penyakit. Pengertian obat secara khusus. Yang pertama, obat jadi. Obat jadi adalah obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, tablet, pil, kapsul, suppositoria, cairan, salep, atau bentuk lainnya yang mempunyai teknis sesuai dengan FI atau buku resmi lain yang ditetapkan pemerintah. Yang kedua, obat paten, yaitu obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat yang dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya. 3. Obat baru, yaitu obat yang terdiri atas atau berisi zat yang berkhasiat ataupun tidak berkhasiat, misalnya lapisan, pengisi, pelarut, pembantu, atau komponen lain yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya. Yang keempat, obat asli, yaitu obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alami Indonesia, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Yang kelima, obat tradisional, yaitu obat yang didapat dari bahan alam, mineral, tumbuhan, hewan, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Yang keenam, obat esensial, yaitu obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat terbanyak dan tercantum dalam dasar obat esensial atau DOEN yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI. Yang ketujuh, obat generik, yaitu obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam FI untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Penggolongan obat. Macam-macam penggolongan obat. Yang pertama, menurut kegunaan obat. A. Untuk menyembuhkan atau terapeutik. B. Untuk mencegah, profilaktik. C. Untuk diagnosis diagnostik. 2. Menurut cara penggunaan obat. A. Medicamentum ad usum internum atau pemakaian dalam melalui oral beretiket putih. B. Medicamentum ad usum externum atau pemakaian luar melalui implantasi, injeksi membran mukosa, rektal, vaginal, nasal, ophthalmic, aurikal, kolosio atau gargarisme atau gargle beretiket biru. Menurut cara kerjanya. 3. Menurut cara kerjanya. A. Lokal, artinya obat yang bekerja pada jaringan setempat seperti pemakaian topikal. B. Sistemik, obat yang didistribusikan ke seluruh tubuh melalui oral. Yang keempat, menurut undang-undang. A. Narkotik, merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan iptek dan dapat menimbulkan ketergantungan dan ketagihan atau adiksi yang sangat merugikan masyarakat dan individu jika dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan dokter. Misalnya,
candu atau opium, morfin, petidin, metadon, kodein. B. Psikotropika atau obat berbahaya merupakan obat yang memengaruhi proses mental, merangsang atau menenangkan, mengubah pikiran, perasaan atau kelakuan orang, misalnya golongan ekstasi, diazepam, barbital atau luminal. C. Obat keras adalah semua obat yang mempunyai takaran atau dosis maksimum atau yang tercantum dalam daftar obat keras yang ditetapkan pemerintah. Diberi tanda khusus lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepinya. Semua obat baru kecuali dinyatakan oleh pemerintah Depkes RI tidak membahayakan. Semua sediaan parenteral atau injeksi atau infus intravena. D. Obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter dalam bungkus aslinya dari produsen atau pabriknya dan diberi tanda lingkaran bulat berwarna biru dengan garis tepi hitam serta diberikan tanda peringatan P nomor 1 sampai dengan P nomor 6. Misalnya P nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan pakainya. E. Obat bebas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas dan tidak membahayakan bagi si pemakai dalam batas dosis yang dianjurkan. Diberi tanda lingkaran bulat berwarna hijau dengan garis tepi hitam. Yang kelima, menurut sumber obat. Obat yang kita gunakan dapat bersumber dari A. Tumbuhan atau flora nabati, misalnya digitalis, kina, minyak jarak. B. Hewan atau fauna hayati, misalnya minyak ikan Adeps lanae sera. C. Mineral atau pertambangan, misalnya iod kali, garam dapur, parafin, vaselin. D. Sintesis tiruan atau buatan, misalnya antibiotik, penisilin. 6. Menurut bentuk sediaan obat atau bentuk sediaan farmasi. A. Bentuk padat, seperti serbuk, tablet, pil, kapsul, suppositoria. B. Bentuk setengah padat, seperti salep atau unguentum, krim, pasta, serata, gel atau jelly, okulenta atau salep mata. C. Bentuk cair atau larutan, pocio, sirup, eliksir, obat tetes, gargarisma, klisma, epitoma, injeksi, infus intravena, douche, lotion, dan mixture. D. Bentuk gas, inhalusi atau spray atau aerosol. Yang ketujuh, menurut proses fisiologis dan biokimia dalam tubuh. A. Farmakodinamis yang bekerja terhadap tuan rumah dengan jalan mempercepat atau memperlambat proses fisiologis atau fungsi biokimia dalam tubuh, misalnya hormon, diuretik, hipnotik, dan obat otonom. B. Obat kemoterapik dapat membunuh parasit dan kuman dalam tubuh tuan rumah. Obat ini memiliki farmakodinamika yang sekecil-kecilnya terhadap organisme tuan rumah dan berkhasiat untuk melawan sebanyak mungkin parasit atau cacing
protozoa, dan mikroorganisme atau bakteri dan virus. Obat-obat neoplasma atau onkolitika sitostika, obat kanker, juga dianggap termasuk golongan ini. Obat diagnostik Obat diagnostik yaitu obat pembantu untuk melakukan diagnosis atau pengenalan penyakit, misalnya dari saluran lambung sampai usus, atau barium sulfat, dan saluran empedu atau natrium topanoat dan asam iod organik lainnya. Terima kasih.